perdamaian Helsinki. Bagi-bagi ke masyarakat. Biar anak-anak muda ikut baca. Jadi anak muda bisa nilai, wah ini belum dijalankan nih. Ini udah nih. Nah, jadi bagaimana anak-anak muda bisa tahu mana udah dijalankan atau belum? Kalau dia nggak pernah baca, itu isi perjanjian, saudara. Betul? Betul? Jadi jangan kayak Mendagri, baca enggak, bikin putusan. Kacau, 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 kacau. Kacau tidak? Kacau, saudara. Ini dari zaman Jokowi, udah kacau balau udah semua. Saudara, bagaimana nggak kacau zaman Jokowi? Ada bos Gojek diangkat jadi menteri pendidikan. Iya. Akhirnya pendidikan yang Nah, saya bicara begini, saudara, bukan untuk memanas-manasi, tapi memberikan solusi, saudara. Kita buka perjanjian damai Helsinki. Nah, jadi jangan sampai, saudara, kalau ini dibiarkan, nanti provokator masuk, kita diadu domba lagi. Saya akan suarakan di Jakarta. Enggak, kita enggak bakal diam, saudara. Saya enggak mau lihat saudara saya di Aceh, ditolimi, ditindas, disakiti. Enggak, suka duka Aceh adalah suka duka kami. Aceh adalah saudara kami. Kami tidak ridho siapapun menyakiti bangsa Aceh. Betul? Jawabnya ringan. Ya ini kan arahan atasan begini, enggak boleh diproses. Kurang ajar. Ini yang sibuk si Rizik. Fitnah sana, fitnah sini, ngajak orang benci sana, ngajak orang benci sini. Kalian nggak bisa lihat hal yang seperti itu. Hah? Dia yang sibuk. Nah jadi saudara, nanti saya pesankan kepada Habib Hanif kalau ke Aceh untuk membawa buku tentang keabsahan nasab Ba'alwi untuk dibagi-bagi ke setiap daerah, ke setiap majelis, ke setiap ulama, ke setiap umara, supaya masyarakat Aceh yang cinta selama ini kepada para habaib keluarga Nabi punya pedoman. Kalau difitnah begini, jawabnya begini. Disebut begini, jawabnya begini. Lengkap dalilnya secara ilmiah, ada hampir 500 halaman. Setuju tidak? Dibagikan ke kiai-kiai, setuju tidak? Takbir. Nah baik, saudara. Jadi kembali apa yang saya sampaikan tadi, saudara. Yuk kita bersatu. Kalau bersatu kuat. Aceh begitu bersatu, 4 pulau nggak jadi, saudara diambil. Dan Aceh kalau bersatu, saudara, semua butir-butir dalam perjanjian Helsinki, yang maaf, setahu saya mungkin masih 80-90% belum direalisasikan oleh pemerintah pusat, betul? Nah, saya bicara begini, saudara, bukan untuk memanas-manasi, tapi memberikan solusi, saudara. Kita buka perjanjian damai Helsinki, kita tandai satu-satu. Mana yang sudah dijalankan, mana yang belum dijalankan. Yang sudah dijalankan, kita bersyukur. La in syakartum, la azidannakum. Itu janji Allah. Mana yang belum dijalankan, tuntut. Saudara, masyarakat Aceh jangan diam. Ulama dan tokoh masyarakat kalau perlu turun ke jalan, kalau perlu kumpul itu saudara di lapangan Belang Padang atau kumpul itu di Masjid Raya, saudara sampaikan kami minta poin ini, poin ini, poin ini segera direalisasikan. Ini sudah 20 tahun, saudara. Dari 2005 sampai 2025 sudah berjalan 20 tahun. Kalau tidak diingatkan nanti orang lupa. Pusat lupa, emang sering pura-pura lupa. Kira-kira jelas gak? Paham tidak? Nah saya berkomitmen dengan Front Persaudaraan Islam dan ormas-ormas Islam di Jakarta, kami akan suarakan di Jakarta ya Tuhan. Supaya seluruh poin perdamaian dalam Helsinki direalisasikan, diwujudkan, supaya tidak ada lagi gejolak atau pertumpahan darah di Aceh. Betul? 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 Takbir. Saya tanya, setuju tidak? Setuju tidak? Nah jadi jangan sampai saudara kalau ini dibiarkan nanti provokator masuk kita diadu domba lagi. Jangan, cari solusi. Bagaimana supaya seluruh butir, saya baca perjanjian Helsinki, saya baca saudara. Saya baca satu persatu semuanya. Itu saudara isinya banyak yang menguntungkan masyarakat Aceh. Luar biasa GAM ketika itu saudara. GAM yang mewakili masyarakat Aceh berunding di Helsinki, saudara, luar biasa itu. Kalau orang berunding itu ada negosiasi, ada debat itu, saudara. Perdebatan luar biasa. GAM dapat banyak poin, saudara.
yang kalau itu dijalankan, Aceh makmur, Aceh kaya, Aceh sejahtera, Aceh tidak miskin, saudara. Karena itu, apa yang sudah dihasilkan dalam perjanjian tersebut, yuk kita perjuangkan agar diwujudkan, direalisasikan. Supaya ke depan tidak ada lagi konflik di negara ini. Setuju tidak? Setuju tidak? Apalagi sekarang saudara, gubernurnya Muallim, mantan Panglima GAM, bupati daripada Aceh Besar, saudara, juga mantan daripada petinggi GAM. Petinggi GAM di mana-mana sekarang saudara, sudah banyak yang jadi pemimpin di hampir semua daerah. Ini kesempatan kita. Banyak GAM sudah memimpin, perjanjian ada di tangan, poin banyak menguntungkan. Yuk mari kita realisasikan. Saya akan suarakan di Jakarta. Enggak, kita nggak bakal diam saudara. Saya nggak mau lihat saudara saya di Aceh ditolimi, ditindas, disakiti. Enggak, suka duka Aceh adalah suka duka kami. Aceh adalah saudara kami. Kami tidak ridho siapapun menyakiti bangsa Aceh. Betul? Siap bersatu, siap berjuang bersama. Takbir. Sallu ala Nabi. Apalagi saudara, maaf, perjanjian Helsinki itu, tanya Bapak Bupati kita, itu kan dihasilkan dengan pertumpahan darah, dihasilkan dengan pengorbanan. Itu dihasilkan sebelumnya ada bom di Aceh saudara. Berapa banyak ribuan jadi korban. Ini perjanjian nggak main-main saudara. Sudah banyak ribuan orang jadi korbannya. Rakyat Aceh menderita sekian dekade saudara. Nah, kalau sudah dapat perdamaian, dapat itu perjanjian, tugas kita ke depan melanjutkan dari apa yang sudah diperjuangkan orang-orang tua kita, supaya poin-poin itu direalisasikan. Dan saya akan ingatkan pemerintah pusat, segera realisasikan seluruh poin dalam perjanjian Helsinki. Karena kalau tidak, Aceh bisa bergolak, Aceh bisa panas, Aceh bisa marah, di Aceh bisa terjadi lagi pertumpahan darah yang kita tidak mau itu terjadi, saudara. Maka itu saya tanya semua, siap berjuang tidak? Siap bersatu tidak? Maka itu di sini kita lihat rakyat Aceh bersatu, jaga agama, jaga wilayah. Bukan hanya jaga agama dan jaga wilayah, jaga perjanjian damai yang ada, saudara. Wujudkan setiap poinnya supaya masyarakat Aceh bisa merasakan manfaatnya. Setuju tidak? Contoh satu saja. Di dalam perjanjian Helsinki disebutkan bahwa 70% kekayaan Aceh, saudara, kekayaan alamnya untuk Aceh. Yang 30% untuk pusat. Ini di seluruh Indonesia nggak ada yang begini, saudara. Seluruh Indonesia 20% untuk daerah, 80% untuk pusat. Dulu Aceh begitu, sebelum ada Helsinki, saudara. Buat Aceh 20% kekayaannya, 80% buat pusat, saudara. Tapi begitu ada perjanjian Helsinki, dibalik 70% Aceh, 30% pusat. Nah, ini perlu direalisasikan, saudara. Ini kalau direalisasikan, nggak ada di Aceh pengangguran, nggak ada. Nggak ada di Aceh orang miskin, nggak ada, saudara. Nggak ada di Aceh jalan rusak, tidak ada. Semua di Aceh akan terbangun, karena Aceh ini buminya kaya raya. Nah, begitu saya mau tanya, poin ini, saudara, perlu nggak segera dijalankan? Perlu tidak segera diterapkan? Takbir. Siap jaga perjanjian Helsinki, siap wujudkan poin-poinnya, siap perjuangan hak-hak bangsa Aceh. Takbir. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Saya bukan memprovokasi, tapi saya mencoba untuk memberikan solusi, insya. Nah, maka itu saya sarankan semua nih, anak-anak muda nih. Ini perjanjian Helsinki sudah 20 tahun. Yang 20 tahun baru lahir, yang hari ini umurnya 20 tahun ke bawah, nggak tahu tuh, saudara. Nggak tahu tuh apa isi perjanjian. Nah, maka itu saya sarankan, saudara, kepada FPI di Aceh, begitu juga kepada pemerintah daerah di sini, kami punya PDF-nya untuk perjanjian perdamaian Helsinki. Bagi-bagi ke masyarakat. Biar anak-anak muda ikut baca. Jadi anak muda bisa nilai, wah ini belum dijalankan nih. Ini udah nih. Nah, jadi bagaimana anak-anak muda bisa tahu mana udah dijalankan atau belum? Kalau dia nggak pernah baca itu isi perjanjian, saudara. Betul? Betul? Jadi jangan kayak Mendagri, baca enggak, bikin putusan. Kacau, 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 kacau. Kacau tidak? Kacau, saudara. Ini dari zaman Jokowi udah kacau balau udah semua. Saudara, bagaimana nggak kacau zaman Jokowi? Ada bos Gojek diangkat dari Menteri Pendidikan. Iya. Akhirnya pendidikan dianggap Gojek sama dia. Kacau tidak? Kacau tidak? Sekarang nih ada Menteri Kesehatan nih.
Ternyata bukan dokter, bukan ahli kesehatan, ternyata bankir, yaitu ahli perbankan. Ya pantas saja rumah sakit jadi mahal, kesehatan diperjualbelikan. Kacau tidak? Kacau tidak? Yang begini-begini saya mau tanya, kita minta sama presiden, diapain? Dipertahankan atau diberhentikan? Dipertahankan atau diberhentikan? Kapolri lagi 4 tahun gak turun-turun. Saudara, ini Kapolri saudara, itu penghina Allah, penghina agama. Saudara, saya kumpulkan nama-namanya, saya kumpulkan bukti dan saksinya. Kami bentuk tim advokat, kami bentuk tim pelapor, kami kirim ke Mabes Polri untuk diproses. Nggak ada yang diproses, saudara. Nggak ada. Kami penasaran, kirim tim advokat kami, naik ke lantai 15 di gedung Mabes Polri, bagian saudara, yaitu cybercrime, saudara, kriminal cyber. Kita tanya, Pak, ini bukti ada, saksi ada, kenapa nggak diproses? Jawabnya ringan, ya ini kan arahan atasan begini, nggak boleh diproses. Kurang ajar. Kita capek-capek ngumpulin bukti, ngumpulin saksi, ujung-ujungnya penghina Allah, penghina Nabi. Saudara, kita laporin, nggak diproses, akhirnya menghina Allah dan menghina Nabi. Semakin hari semakin kurang ajar. Di Indonesia ini saudara, ini masyarakatnya banyak sabar. Sebetulnya penghina Allah itu harus dibunuh, penghina Nabi itu harus dibunuh, penghina Quran itu harus dibunuh, harus dihukum mati. Betul? Betul? Ini malah nggak diproses. Ya, maka itu kalau Kapolri dicopot, setuju gak? Setuju gak? Udah itu kepala BIN, hampir 10 tahun jadi kepala BIN, sekarang jadi Menko Polkam, saudara. Ini kan banyak merekayasa kasus, saudara, mengkriminalisasi ulama. Teman-teman semuanya, hari ini si Rizik tiba di Aceh dan disambut oleh mukibinnya yang segelintir saja, tidak seberapa, ya kan. Beda dengan seperti tahun-tahun lalu, mungkin saat saya masih jadi mukibin, itu banyak sekali masyarakat antusias menyambut kedatangan si Imam Cebol, saudara. Tetapi hari ini platform YouTube masih sepi. Kemudian ada beberapa channel milik si Kumar Lampung. Itu pun biasalah, kalau ada masalah yang kecil yang dilakukan oleh musuh mereka, lawan mereka akan dibesar-besarkan. Kalau ada mereka hal yang kecil, mungkin kurang tenar, kurang viral, mereka besar-besarkan. Disambut oleh ulama Aceh gitu. Ulama Aceh siapa? Si Wahidin. Wahidin itu ulama mukibin, ulama FPI, bukan ulama Aceh. Lo pikir orang semua nggak tahu dagelan kalian itu? Orang udah pada cerdas, udah pada pinter gitu. Si Wahidin, si satu lagi siapa namanya, si Muslim At-Tahiri, itu bukan ulama Aceh, saudara. Aduh, gacau-gacau. Itu ulama FPI, ulama Akibin, saudara. Ulama Akibin. Mau marah-marah sendiri, mau ngamuk-ngamuk sendiri, silahkan gitu. Mau kowar-kowar, silahkan. Cuman yang saya perhatikan di sini adalah antusias dari masyarakat seluruh Indonesia, tidak hanya di Aceh, dalam mendukung dikembalikan 4 pulau yang ada di Aceh Singkil, ya, Kabupaten Aceh Singkil. Itu yang saya perhatikan, antusias masyarakat, dukungan masyarakat, bahkan masyarakat Sumut sendiri antusias sekali dalam mendukung untuk dikembalikan pulau milik Aceh, saudara. Dan terima kasih buat sahabat-sahabat TJ semuanya, buat seluruh netizen, buat seluruh masyarakat Indonesia yang telah berpartisipasi dalam mendukung dikembalikannya pulau di Aceh. Coba lihat, saya memperhatikan apa yang dilakukan oleh perwakilan rakyat yang ada di Aceh, baik DPR RI, kemudian DPD, ya, DPD Republik Indonesia, bahkan dari beberapa kalangan, bahkan gubernur sendiri gitu. Saya melihat pernyataan dari gubernur yang sangat santai sekali. Saya maklumi, gubernur kita, gubernur Aceh, mantan Panglima GAM itu, beliau itu sangat mungkin hampir tidak pernah berkoar-koar, hampir ya. Beliau tidak suka berkoar-koar, kemudian beliau sangat berhati-hati dalam berbicara, selain dari memang beliau bukan ahli dalam dunia bacot ya. Beliau hanya mengatakan, kita santai aja, itu pulau milik kita. Santai aja, nggak usah gerasa-gerusuk gitu. Ini yang sibuk si Rizik.
Fitnah sana, fitnah sini, ngajak orang benci sana, ngajak orang benci sini. Kalian nggak bisa lihat hal yang seperti itu. Hah? Dia yang sibuk. Kalau istilah leluhur kami, kasibuk mabidan ngaureng melahi. Sibuk mabidan atau sibuk dukun beranak daripada yang mau ngelahirin gitu. Biasanya kan yang sibuk yang mau ngelahirin. Aduh sakit, saya kontraksi, kan begitu. Ini kok si Rizik yang paling sibuk gitu. Kemudian kibin-kibinnya, ketika TIJ nggak caci sana, nggak caci sini, tuh TIJ pulau di Aceh diambil, ente kok diam aja. Terus, gue harus salto gitu, harus guling-guling gitu. Harus seperti Rizik sampai muka penyok begitu. Fitnah orang, caci maki orang gitu. Nggak perlu, saudara.